seluruh partai baru dan partai non-parlemen akan diloloskan oleh KPU kecuali Partai Umat. Bagi kami, keputusan yang akan dikeluarkan oleh KPU ini sangat bias dan penuh kejanggalan yang tidak masuk akal. KPU menangkap pernyataan Pak Amin Rais itu sebagai sebuah harapan sebagai representasi dari harapan seluruh rakyat agar pemilu itu berlangsung dengan jujur, adil, berintegritas. Kami menangkapnya itu sebagai suara-suara harapan dari masyarakat. Tentu kami menghormati. Saat ini Partai Umat kita menjadi satu-satunya partai yang mengalami segala macam manipulasi dan diskriminasi. Banyak yang kita bisa buat kalau kita mau. Dan sekarang saya pikir kita mulai mengarah kepada satu negeri yang makin baik. Ya, mari kita kerjasama, kita bangun teamwork, bahwa ada kritik harus kritik. Jokowi sindir ucapan Amin Rais soal kekuatan besar intervensi pemilu 2024. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan kekesalannya karena dituduh ikut campur dalam mengintervensi penentuan partai politik peserta pemilu 2024. Meski tak menyebutkan siapa, Jokowi menyindir soal frasa kekuatan besar yang dipakai dalam tuduhan tersebut atau persis seperti yang pernah diungkapkan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais. Jokowi menegaskan urusan lolos atau tidaknya peserta pemilu 2024 menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum. Tapi pihak yang tak lolos, kata dia, langsung menuduh dan menunjuk istana ikut campur. Sebelumnya, Partai Umat menjadi satu-satunya partai yang tak lolos dalam tahap verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum. Partai besutan Amin Rais itu pun dinyatakan tidak memenuhi syarat di 2 provinsi, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Gigantic Power. Sehari sebelumnya, Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menyebut ada gigantic power alias kekuatan besar yang merupakan menyingkirkan partainya dari pemilu 2024. Menurut Amin, Partai Umat mendapatkan info A1 bahwa KPU bakal meloloskan semua partai baru dan non-parlemen kecuali Partai Umat. Amin merujuk kekuatan besar ini adalah rezim saat ini. Adapun keputusan KPU tentu untuk tidak meloloskan Partai Umat disebut Amin sangat bias dan penuh kejanggalan. Apalagi, kata dia, beredar informasi di media ihwal adanya manipulasi oleh KPU untuk meloloskan partai tertentu. Lebih lanjut, Jokowi menegaskan bahwa KPU itu independen dan tidak mungkin istana ikut-ikutan mengintervensi. Jokowi pun khawatir tuduhan semacam ini bisa melebar kemana-mana. Contohnya ketika nanti ada partai yang gagal membentuk koalisi. Ketua Umum Hanura bikin kubu Anies Baswedan terdiam. Sorry ya, saya belum mendukung siapapun. Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat, Usman Sabtaodang atau yang akrab disapa Oso ini, meradang terkait beredarnya potongan video dirinya di media sosial. Hal itu disampaikannya dalam acara puncak peringatan HUT ke-16 Partai Hanura di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Desember 2022. Oso menegaskan hingga detik ini ia dan partainya belum menentukan sikap dukungan politik dalam pemilihan presiden 2024 mendatang. Terkait dengan beredarnya video potongan pidato di media sosial yang mendukung Anies Baswedan, dia menegaskan itu adalah perbuatan oknum yang memperlintirkan untuk mencari dukungan politik. Mantan Wakil Ketua MPR RI ini menegaskan, Partai Hanura belum menentukan sikap dukungan partai politik dan masih setia dengan Presiden Joko Widodo. Partainya pun, kata Oso, mempercayakan sepenuhnya kepada Jokowi soal arah dukungan di Pilpres 2024 mendatang. Ia mengatakan Partai Hanura sejak 2014 telah menyatakan dukungan terhadap Jokowi. Bahkan ketika Jokowi maju kembali bersama Ma'ruf Amin di Pilpres 2019, Partai Hanura tetap menyatakan dukungan terhadap Jokowi. Sebelumnya dikutip dari Antara News, Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura, Kodrat Syah, membantah kabar yang menyebutkan bahwa Ketua Umum Usman Sabtaodang mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden di pemilu presiden 2024. Dia menegaskan bahwa Oso tidak pernah mengeluarkan pernyataan apapun, deklarasi untuk mendukung Anies menjadi capres di Pilpres 2014. Kodrat mengecam pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena telah menyebar video hoax hingga viral di masyarakat.
Menurut dia, Hanura masih menunggu arahan Presiden Jokowi terkait sosok presiden yang akan didukung di Pilpres 2024. Dia mengatakan Hanura akan mendukung pasangan Capres-Cawapres yang memiliki potensi menang di Pilpres 2024 dan memegang teguh prinsip Pancasila serta kebinekaan. Selain itu, Kodrat menjelaskan bahwa Hanura saat ini sedang fokus untuk menghadapi verifikasi faktual partai politik dan mempersiapkan strategi untuk meraih kemenangan di pemilu legislatif 2024. Sebelumnya viral di media sosial terkait sebuah video yang berisikan narasi Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabta mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Sebenarnya dalam video tersebut Usman Sabta hanya berbicara pentingnya pemimpin yang dapat meneruskan pembangunan dan program baik dari pemimpin sebelumnya serta keberpihakan pemimpin nasional kepada daerah. Selain itu, setelah suara Usman Sabta muncul dari berbagai orang yang berbeda yang menyatakan Anies the best dibanding capres lain. Anies tak etis, Demokrat tegur pejabat yang pasang baliho ingin nyapres. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra meminta Badan Pengawas Pemilu untuk menegur pejabat yang melakukan kampanye terselubung dengan memasang wajah di mana-mana. Menurutnya, Bawaslu harus adil dengan tidak hanya menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kurang etis dengan kegiatan safari politiknya. Menurut Herzaki, saat ini banyak pejabat publik yang sudah memasang wajahnya di mana-mana untuk sosialisasi diri, terlebih mereka yang ingin maju menjadi calon presiden atau calon wakil presiden pemilu 2024. Ia menekankan Partai Demokrat sejatinya hanya mengapresiasi kerja-kerja profesional rekan-rekan Bawaslu. Menurutnya, seharusnya mengawasi semua bakal kandidat yang akan menjadi kontestan di pemilu 2024. Sehingga ia berharap tidak ada tebang pilih dalam penegakan aturan pemilu. Demokrat meminta bila ada pejabat yang secara terang sudah memasang wajahnya di mana-mana, ia berharap Bawaslu juga perlu mencermati benar apakah ada dana APBN atau APBD yang dipakai buat bantu kampanye terselubung. Termasuk kata dia, jika pejabat yang juga membuat acara yang tidak ada hubungan secara langsung dengan tugas dan tanggung jawabnya. Apalagi kalau ternyata ada pejabat publik sibuk ikut-ikutan mengendorse capres kesana kemari. Karena itu, ia menilai pandangan etis dan tidak etis Bawaslu itu jangan hanya disasar ke salah satu bakal kandidat saja. Herzaki menegaskan banyak bakal kandidat yang ingin menjadi kontestan di pemilu 2024, namun juga melanggar etika yang disebutkan Bawaslu. Maka ia berharap para bakal presiden kandidat lain yang dianggap melanggar itu juga harus menjadi perhatian Bawaslu. Sebelumnya, Bawaslu menyatakan kegiatan safari politik yang dilakukan bakal capres Partai Nasdem Anies Baswedan tidak etis jika ditinjau dari sisi etika politik. Sebab kegiatan tersebut merupakan kampanye terselubung. Sebab Bawaslu menilai publik telah mengetahui Anies Baswedan merupakan bakal capres yang diusung gabungan partai tertentu. Dengan begitu, publik tentu bisa saja memaknai safari politik itu sebagai kegiatan kampanye untuk meningkatkan elektabilitas Anies. Karena itu, Bawaslu meminta semua bakal calon peserta pemilu 2024 termasuk Anies untuk menahan diri untuk berkampanye atau kegiatan apapun yang bertujuan menyosialisasikan diri di Pilpres 2024 mendatang. Ia mengatakan Partai Hanura sejak 2014 telah menyatakan dukungan terhadap Jokowi. Bahkan ketika Jokowi maju kembali bersama Ma'ruf Amin di Pilpres 2019, Partai Hanura tetap menyatakan dukungan terhadap Jokowi. Sebelumnya dikutip dari Antara News, Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura, Kodrat Syah, membantah kabar yang menyebutkan bahwa Ketua Umum Usman Sabta Odang mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden di pemilu presiden 2024. Dia menegaskan bahwa OSO tidak pernah mengeluarkan pernyataan apapun, deklarasi untuk mendukung Anies menjadi capres di Pilpres 2014. Kodrat mengecam pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena telah menyebar video hoax hingga viral di masyarakat. Menurut dia, Hanura masih menunggu arahan Presiden Jokowi terkait sosok presiden yang akan didukung di Pilpres 2024. Dia mengatakan Hanura akan mendukung pasangan Capres-Cawapres yang memiliki potensi menang di Pilpres 2024 dan memegang teguh prinsip Pancasila serta kebinekaan.